Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisadi'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang atau nikmat usia dan nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini, kita pasti tak akan bisa atau tak mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke tempat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini kepada kita, maka jangan sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita digolongkan sebagai golongan orang kebanyakan yang kufur terhadap dua nikmat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani mahmudun katsiran minnas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah dan peradaban mulia seperti sekarang ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah, sehingga diri ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkan. Kemudian rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada yang akan ditimpakan ketika kita enggan menjalankan perintah-perintahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di hari Idul Adha,
atau dalam istilah lain juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang diawali dengan salat 2 rakaat yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washolli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'irillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawafa. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'azzar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan unta-unta itu kamu jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makalah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis di atas setidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu agar kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, kalau pada saat ini kita tidak atau belum mampu untuk berkurban, maka setelah ini kita mulai meniatkan dan membulatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun depan. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita tahun depan saya harus bisa berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur, sebab itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Di hari kiamat nanti Allah memberi syafaat bagi mereka yang berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain daripada itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya 2 perintah, yaitu sholat dan berkurban sekaligus dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengumpulkan 2 ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap takarrub, sikap tawadhu, merasa butuh kepada Allah, husnuzan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itulah dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya, Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, salat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah dengan salat. Jemaah salat rahimakumullah,
Yakinlah bahwa ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan, kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkannya. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang dihukumi sunnah muakkad berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza halatil ashru wa arada ahadukum ayyudhafiya fala yamasa min sa'arihi wa basyarihi say'a. Jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepala dan rambut badannya sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Hewan yang dipilih ketika kurban adalah hewan yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ketika pemilihan hewan kurban, dihindari hewan yang cacat yang membuat korban tidak sah, yaitu buta sebelah, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, dan hewan yang tidak memiliki sumsum tulang karena terlalu tua atau sangat kurus. Begitu pula dihindari hewan yang makruh dijadikan kurban, seperti hewan yang telinganya sobek, berlubang atau terpotong, hewan yang ekornya terputus sebagian atau seluruhnya, hewan yang tanduknya patah atau retak. Ibadah kurban ini dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga hari tasyrik kedua, sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamatu dan kiron, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan ulfiyah. Ibadah haji dan ibadah kurban menandakan kita seharusnya semakin dekat dengan Allah, karena dua ibadah itu menunjukkan adanya pengorbanan dan perjuangan dalam ibadah, juga menunjukkan bagaimana sikap pasrah dan tawakal kita dalam melakukan ibadah tersebut. Dua ibadah besar itu menunjukkan bahwa ibadah pun dilakukan dengan mengeluarkan harta untuk berhaji dan membeli hewan kurban. Semuanya ini ingin mencapai maksud akhir, yaitu derajat takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah agar pasca Idul Adha kita kaum muslimin makin menjadi insan yang soleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Seraya dengan itu, selaku kaum beriman harus berani menjauhi yang buruk dan mungkar agar kehidupan dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sejatinya fana, yang harus diisi dengan iman, ilmu dan amal soleh yang membawa keselamatan di akhirat kelak dan abadi. Jalani kehidupan dengan ikhlas dan ihsan yang semakin kokoh, yang melahirkan hablum minallah wa hablum minan nas yang semakin baik. Jadikan kehidupan ini penuh arti dengan fondasi iman, Islam dan takwa untuk menggapai kebahagiaan di dunia akhirat dengan meraih surga Jannatul Na'im dalam peneguhan ridho dan karunia Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islama wal muslimin wa adila sirka wal musyrikin wansur ibadaka wal muwahhidin wansur man nasara din wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'adin wa alil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba'a wa zalzila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosah
wasairil buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.